Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan ada suatu paparan dengan judul Satwa Liar Bukan Peliharaan. Sebelum kita memulai, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan satwa liar. Mereka adalah makhluk hidup yang bukan manusia dan tidak jinak. Mereka memiliki hubungan dengan beragam spesies lain dan hidup liar di suatu daerah tanpa manusia, contohnya di hutan. Nah, apa yang dimaksud dengan memiliki hubungan dengan beragam spesies lain? Misalkan monyet memakan buah dari pohon, dia makan buahnya, bijinya dia buang, biji itu tumbuh menjadi pohon yang baru. Ya, jadi satwa liar dan rumahnya, yaitu hutan, adalah satu kesatuan. Tadi kita sudah bicara tentang satwa liar, lantas yang seperti ini apa gitu ya? Satwa yang seperti ini disebut sebagai hewan domestik. Ya, domestic animal ini juga sebetulnya awalnya adalah satwa liar. Namun hewan-hewan ini sudah beradaptasi hidup berdampingan dengan manusia selama puluhan ribu tahun. Hal ini membuat terjadinya perubahan genetik, ya baik secara sifat, ya psikis maupun fisik. Jadi zaman dulu nenek moyang kita, mereka sadar kalau mereka berbagi makan dengan serigala, contohnya serigalanya itu tidak menyerang mereka. Begitu juga dengan serigala, serigalanya ini sadar kalau serigala ini tidak menyerang manusia, manusia akan bagi makan. Jadi bisa disepakati dulu bahwa satwa liar dan hewan domestik itu adalah dua makhluk yang berbeda. Apakah semua satwa liar dapat didomestikasi? Jawabannya tidak ya. Domestikasi itu terjadi dengan syarat. Syaratnya adalah hubungan timbal balik sukarela. Nah, jadi sampai sekarang tidak ada ya singa domestik gitu. Intinya domestikasi hanya terjadi pada hewan tertentu. Kalau satwa liar kodratnya di alam, kenapa ada yang dipelihara? Apakah ini yang dinamakan konservasi? Jadi konservasi itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris ya, conservation, maknanya to conserve, artinya melestarikan. Secara definisi, konservasi adalah perlindungan, perawatan, pengelolaan, dan pemeliharaan ekosistem, habitat, spesies, dan populasi satwa liar. Konservasi itu tidak hanya satwanya saja, tapi ekosistemnya juga, karena ekosistem dan satwa itu menjadi satu bagian. Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi alam secara jangka panjang. Praktiknya ada dua, di dalam habitat dan di luar habitat. Praktik konservasi di Indonesia secara umum, saya rangkum di sini ada dua. Yang pertama, pelestarian. Namun ada juga yang disebut sebagai praktik pemanfaatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang praktik pelihara satwa liar di rumah. Hal ini istilah resminya adalah pemeliharaan untuk kesenangan. Satwa liar ini dibeli dari penangkar. Penangkaran itu adalah pemanfaatan dengan cara mengembangbiakkan satwa tersebut untuk tujuan jual beli gitu. Katanya kan melestarikan ya atau konservasi. Tapi kok praktiknya lebih seringlah kita lihat itu pemanfaatan. Apakah hanya karena boleh maka harus dilakukan? Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan satwa liar bukan untuk dipelihara. Nomor satu, satwa liar kodratnya di alam menjalankan peran ekologis. Praktik pemanfaatan satwa itu merugikan satwa liar itu sendiri. Monyet yang dipelihara itu sebetulnya masih bayi. Teman-teman tahu bahwa induk monyet itu sangat menjaga bayinya. Jadi, untuk mendapatkan bayi monyet, sudah dapat dipastikan induknya pasti dibunuh. Tapi ada argumen, oh saya membeli satwa liarnya bukan ngambil dari hutan kok, saya ternak gitu loh. Peternakan satwa itu juga bukan praktik yang etis. Jadi singa itu diternak seperti seperti ayam gitu ya. Anaknya yang masih bayi dipisahkan dari induknya. Entah itu untuk dijual sebagai peliharaan atau disalurkan ke tempat wisata. Umumnya singa dewasa ya, itu dimanfaatkan untuk keperluan canned hunting, praktik mengurung singa di area tertutup, agar singa itu dapat dibunuh.
Kemudian mereka berfoto gitu ya, selfie seolah-olah, oh ini loh saya memburu singa gitu kan, oh hebat sekali gitu. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak, karena mayatnya juga dimanfaatkan. Entah itu bagian tubuhnya, tulangnya, atau ya semayat-mayatnya itu juga dijadikan awetan ya untuk dipajang. Ada juga orang yang memelihara satwa liar, berpikir lebih baik dipelihara aja deh satwa liar daripada di hutan. Di hutan banyak pemburu, nanti dia diburu punah. Kalau satwa liar itu hanya ada di kandang dan tidak ada di alam, itu pun tergolong sebagai kategori punah, yaitu punah di alam. Spesies gajah Afrika sekarang dinyatakan terancam punah dan terancam punah kritis. Kalau kondisi lingkungannya sudah seperti ini, sebaiknya fokusnya itu lebih ke pemanfaatan atau ke konservasi. Di Afrika Selatan pada saat ini, pemerintahnya sudah sepakat untuk menghentikan praktik breeding singa. Jadi praktik itu akan di-stop. Karena praktik tersebut atau pemanfaatan tersebut tidak memiliki nilai konservasi. Ya, jadi segala bentuk ternak satwa yang tidak bertujuan untuk mengembalikan satwa tersebut ke habitatnya, itu bukan konservasi, tapi preservation at best. Jadi preservation itu artinya mengawetkan, hanya agar satwa tersebut ada, tapi tidak lestari gitu ya. Ternak satwa liar untuk kesenangan, bukan konservasi. Dan satwa liar yang diternak, hasil ternak, itu juga tidak memiliki nilai konservasi, karena mereka tidak dapat dilepas liarkan. Iya, benar mereka tidak dapat dilepas liarkan, tapi hal itu pun terjadi karena mereka disengaja dikondisikan tidak dapat dilepas liarkan. Kualitas genetik mereka tidak bagus, jadi kualitas fisik mereka itu tergolong rendah atau inferior. Kemudian satwa liar bila dipelihara, ya, di kandang, mereka itu rentan risiko zookosis. Zookosis itu adalah stres ya pada hewan. Karena sebagus apapun kandang, tidak dapat mereplikasi habitat satwa liar itu tersebut. Risiko penyebaran penyakit menular dan berbahaya atau zoonosis. Kebanyakan pandemi yang terjadi sampai saat ini dapat diklasifikasikan sebagai zoonosis atau penyakit yang ditularkan oleh satwa liar. Sebetulnya penyakit ini dari dulu sudah ada ya. Mungkin kita sering mendengar penyakit seperti AIDS, rabies, Ebola, herpes, Zika, ya, leptospirosis atau SARS. Nah, yang terakhir ini yang kemudian bermutasi menjadi SARS-CoV-2 yang merupakan virus COVID-19 yang menjadi pandemi global. Bencana alam dan wabah adalah ulah akibat kita sendiri. Kesimpulannya adalah satwa liar itu bukan hewan peliharaan dan tidak semestinya dipelihara. Kalaupun harus dipelihara untuk kasus-kasus tertentu, tentunya dipelihara bukan oleh orang awam. Yang memelihara itu sebaiknya adalah lembaga konservasi untuk diselamatkan, direhabilitasi, dan dilepas liarkan ke alam. Nah, alam yang di tempat sebagai pelepas liaran tentunya juga tidak sembarangan, tapi di alam yang memang dijaga hukum dan alamnya sendiri dijaga. Ketika dilepas pun tidak semata-mata dilepas, tapi tetap dimonitor. Bahkan pemonitoran ini bisa sampai bertahun-tahun. Jadi kesimpulannya, satwa liar kodratnya di alam menjalankan peran ekologis. Praktik pemanfaatan satwa merugikan satwa liar itu sendiri. Kemudian ada risiko zookosis, satwa liar stres karena dikurung di kandang. Kemudian risiko penyebaran penyakit menular dan berbahaya atau zoonosis. Yang terakhir, satwa liar bukan hewan peliharaan dan tak semestinya dipelihara. Kurang lebihnya itu dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada penyampaian informasi yang kurang tepat, apabila terjadi human error, ya sayanya yang salah mungkin, silakan mengacu kepada sumber-sumber yang sudah saya lampirkan. Lebih kurangnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.